Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang materi sistem pernapasan pada manusia yang merupakan materi kelas 8 semester 2. Berikut ini adalah kompetensi dasar untuk materi sistem pernapasan pada manusia. Kita bahas mengenai pengertian pernapasan. Bernapas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Pernapasan sering kita sebut sebagai respirasi, namun sebenarnya ada perbedaan dari kedua istilah tersebut. Pernapasan adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida keluar tubuh. Sementara itu, respirasi adalah proses pembakaran atau oksidasi makanan di dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Pada pernapasan terjadi proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu memasukkan udara ke dalam tubuh, ekspirasi mengeluarkan udara keluar tubuh. Berikut ini organ-organ pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga epiglotis, yang keempat laring, kelima trakea atau tenggorokan, dan paru-paru. Ini adalah gambar paru-paru. Ada bronchioles dan alveolus. Baik, kita bahas tentang rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung atau silia yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan. Di dalam rongga hidung juga terdapat lendir untuk mengatur kelembaban udara pernapasan. Selain itu, di dalam rongga hidung juga terdapat kapiler atau pembuluh darah untuk mengatur suhu udara. Kemudian, organ berikutnya adalah faring. Faring merupakan saluran persimpangan antara rongga hidung yang merupakan jalur udara dan kerongkongan yang merupakan jalur lewatnya makanan. Letaknya yaitu di belakang rongga hidung hingga rongga mulut di atas laring. Faring berfungsi sebagai jalur tempat masuknya udara dan makanan, ruang resonansi suara, dan tempat tonsil yang berperan dalam kekebalan tubuh. Selanjutnya, kita bahas tentang epiglotis. Epiglotis merupakan katup yang dapat membuka dan menutup untuk mengatur agar makanan dari mulut masuk ke kerongkongan dan makanan tidak masuk ke tenggorokan. Jika saluran pernapasan terhambat benda asing, makanan atau cairan, maka akan menyebabkan kita tersedak. Salah satu penyebabnya yaitu saat kita berbicara saat sedang makan. Berikutnya adalah laring. Laring merupakan pangkal atau permulaan dari tenggorokan atau trakea. Laring ini tempat terdapatnya epiglotis dan pita suara yang berfungsi menghasilkan suara. Pada laring orang dewasa terdapat jakun yang berfungsi melindungi pita suara. Ini adalah gambar epiglotis yang bisa menutup dan membuka. Kemudian ini adalah pita suara. Ini bagian faring, persimpangan antara jalur udara dan jalur makanan. Kemudian kita bahas tentang trakea. Trakea atau tenggorokan merupakan saluran yang mirip atau menyerupai tumpukan cincin. Di dalamnya terdapat silia atau rambut halus yang berfungsi untuk menyaring debu dan bakteri pada udara pernapasan. Trakea berfungsi membawa udara menuju
ke bronkus atau cabang dari tenggorokan. Bronkus atau percabangan trakea atau tenggorokan akan menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus berfungsi membawa udara dari trakea atau tenggorokan menuju ke bronkeolus. Sementara itu, bronkeolus adalah cabang dari bronkus, terdapat di dalam paru-paru yang berfungsi membawa udara menuju ke alveolus. Nah, berikut ini adalah gambar dari alveolus. Alveolus merupakan ujung dari bronkeolus yang berupa gelembung-gelembung udara dan bentuknya mirip segerombolan buah anggur. Alveolus ini berdinding tipis dan terdapat pembuluh-pembuluh kapiler. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, ini adalah organ paru-paru. Jumlahnya satu pasang, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan tersusun atas 3 gelambir atau lobus, 1, 2, 3. Sedangkan paru-paru kiri tersusun atas 2 gelambir atau lobus, 1, 2. Paru-paru dibungkus dan dilindungi oleh selaput yang disebut sebagai pleura. Kemudian kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan, dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, pernapasan menggunakan otot antar tulang rusuk sebagai alat kontraksi awal. Nah, pada tahap inspirasi pernapasan dada diawali dengan otot tulang rusuk yang berkontraksi, menyebabkan tulang rusuk terangkat atau mengembang, sehingga menyebabkan volume rongga dada di dalam ini membesar. Karena volume rongga dada membesar, maka tekanan udara di dalam rongga dada menjadi kecil, sehingga udara dari luar tubuh dapat masuk ke dalam tubuh karena udara bergerak dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang rendah. Tahap ekspirasi pernapasan dada diawali dengan otot tulang rusuk yang berelaksasi atau mengendur, menyebabkan volume rongga dada mengecil, tekanan udara membesar sehingga udaranya keluar. Pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut, yaitu pernapasan yang menggunakan otot Pernapasan yang kedua adalah pernapasan perut, yaitu pernapasan yang menggunakan otot diafragma sebagai alat kontraksi awal. Pada tahap inspirasi diawali dengan otot diafragma berkontraksi atau mendatar, turun, sehingga volume membesar, tekanan udaranya kecil, udaranya masuk. Tahap ekspirasi pernapasan perut, otot diafragma berelaksasi atau melengkung ke atas, sehingga volume rongga dada mengecil, tekanan udaranya membesar, dan udara keluar tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, yang pertama adalah jenis kelamin, kemudian yang kedua posisi tubuh, yang ketiga usia, yang keempat adalah aktivitas tubuh, suhu tubuh. Nah, berikut ini macam-macam volume pernapasan. Yang pertama adalah volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat inspirasi atau ekspirasi normal atau biasa. Volumenya kurang lebih 500 ml atau 500 cc. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi yang masih bisa dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Volumenya 1500 ml. Volume cadangan inspirasi masih bisa dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi biasa. Volumenya juga 1500 ml.
Volume residu, volume yang tersisa di dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal, kurang lebih 1000 ml. Kapasitas vital paru-paru merupakan total dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi, yaitu 3500 ml. Sedangkan kapasitas total paru-paru adalah total dari semua volume, yaitu volume kapasitas total dan juga volume residu. Totalnya adalah 4500 ml. Nah, demikian materi sistem pernapasan kali ini. Kalian bisa mengerjakan soal uji kompetensi dengan men-scan atau memindai barcode ini untuk masuk ke kuis interaktif dengan kuisis, atau masuk ke link berikut juga ada di kolom deskripsi. Terima kasih.